Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 16 Februari tahun 2023. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Oh, luar biasa. Saya senang sekali waktu yang Tuhan berikan buat kita. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Malam ini sehari 2 kali kita makan akan firman Tuhan, supaya kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya makanan roti jasmani, tapi hidup oleh firman Tuhan. Karena hidup oleh firman Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Tema firman Tuhan malam ini yaitu diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia, taat ya. Di dalam Mazmur 111, mari kita nanti baca dari ayat 1 sampai 10. Kita terima kasih sama Tuhan. Tadi pagi kita baca firman Tuhan, malam sebelum kita tidur baca firman Tuhan. Berarti andalkan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, berarti orang takut akan Dia diberikan berkat rezeki ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31, 32, 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan, kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Oleh karena itu, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, puji Tuhan. Mari, dikatakan tadi firman Tuhan, diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia. Kalau orang takut akan Dia, berarti mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan, pasti diberkati sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan sumber segala berkat. Kata firman Tuhan, burung pipih di udara jadi pelihara ya. Kalau saudara baca di ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara sama Tuhan, diberikan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita harus berharga di mata Tuhan. Kita boleh bekerja, tapi jangan lupa harap kepada Tuhan. Biar kita senantiasa andalkan Tuhan, karena di dalam Yesus ada berkat ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oleh itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Semuanya di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Yang penting mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara kita. Haleluya. Aku tidak khawatir. Haleluya. Burung yang udara Yesus pelihara. Amin, haleluya. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Amin, haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Haleluya. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara kita. Jangan kamu khawatir, sebaiknya kita serahkan pada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan yang melihara
kita sempurna. Haleluya. Jangan kamu khawatir, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Coba saudara, di dalam Mazmur 34, saya mau baca lagi ya. Jadi kita dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Haleluya. Ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkan aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jangan kamu khawatir, Tuhan Yesus pasti pelihara hidup kita. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Haraplah pada Yesus, karena Dialah penolong kita. Haleluya. Percaya, jangan bimbang. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Haleluya. Janji Tuhan pasti digenapi kita semuanya. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Haleluya. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Yahweh Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang Maha Kudus. Yesusku dahsyat ajaib, Yesus selalu bersama kita. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran. Di dalam firman-Mu ada janji-janji Tuhan. Biar firman-Ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu. Aku tidak berdosa kepada Tuhan. Aku mau simpan janji firman-Mu Tuhan. Hidupku dibenarkan, bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sehingga Kau mohon ampun segala dosa, segala kesalahan, kelemahan. Ampun Bapa. Percaya Yesusku Maha baik, sudah menyucikan hidupku dari dosa. Segala lumpur dosaku, kutuk dosa, sudah diganti dengan berkat Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Yesus. Kita bangga punya Yesus Kristus. Janji ya dan amin. Dia berjanji. Dikatakan tadi, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Pasti dipelihara sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan,
Kata firman Tuhan tadi ayat 12, marilah anak-anak, kita kan anak-anak Yesus nih. Dengarlah kata firman Tuhan. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepada kita. Dan hidup takut akan Tuhan, kata Mazmur 112. Ya, Mazmur 112. Orang yang takut akan Tuhan sampai kepada anak cucu dipelihara, diberkati. Saya mau baca Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagia orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, akan angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap turun, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan kan malam hari ini bicara tentang diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia. Ini rezeki, berkat, sampai kepada anak cucu tidak pernah kekurangan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca. Haleluya, puji Tuhan. Kita senang sekali baca firman Tuhan. Kita mau setia. Kecintaan kita, kitab kehidupan, kan bicara cinta Yesus. Kita cinta firman Tuhan dan hidup melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 dengan tema diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia. Mari kita baca. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Dan ternyata tema firman Tuhan di ayat yang kelima, diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Amin. Kita hidup pasti butuh rezeki, saudara. Butuh berkat. Karena apa? Berkat itu datang dari Tuhan. Kalau nggak ada berkat, soal hidup dari mana? Ya, tidak berkat itu karena Tuhan. Karena Tuhan cinta kepada kita. Oleh karena itu kata firman Tuhan, rezeki itu akan datang kepada orang takut akan Dia. Seringkali kalau mungkin Bapak Ibu kurang rezeki, kurang berkat. Seringkali rugi tempoh ada anak Tuhan yang ngomel kepada saya, "Tuh, Bapak pendeta, kenapa saya ini rugi melulu?" Ya, tidak bisa bayar hutang, segala macam bisa terjadi. Kurang ada berkat, kurang rezeki, melakukan ini gagal. Kenapa? Perlu koreksi diri. Kan mungkin tidak takut akan Tuhan. Mungkin seseorang, ya, kita tanpa kita sadari berbuat curang, kurang jujur, ya, tidak takut sama Tuhan, salah sama Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, bangun pagi tidak berdoa kepada Tuhan, tidak ikuti firman Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi lebih bagus kita koreksi diri. Karena janji Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Jadi artinya, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Termasuk Bapak Ibu selalu saya berdoa. Tidak pernah kekurangan. Diberkati. Seperti dalam Ulangan pasal 8 saya mau baca. Diberkati Bapak Ibu. Oleh karena itu mari, sumber segala berkat datang dari Tuhan. Tapi seringkali kita menyimpang dari Tuhan. Seringkali kita melecehkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Sering kita andalkan kekuatan sendiri. Coba ini, saya mau baca Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Ayat 22. Ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang selalu setia kepada Tuhan akan ada rezeki. Yang sering salah itu kita sendiri. Sebab kita koreksi diri. Kenapa? Firman Tuhan katakan tadi, saya mau baca, bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang. Coba kita baca Mazmur 111 tadi, ayat yang ke 12, coba nih, ayat 11, 12. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Saya mau baca ya. Kekuatan perbuatan diberikannya kepada umatnya, dan memberikan kepada mereka yang pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, luar biasa. Yesus penuh dengan kasih sayang. Yang penting mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada, ini bukti Yesus kasih sayang ya. Saya mau baca lagi saudara. Di Yohanes pasal 21, pada waktu setelah Yesus bangkit, Petrus itu mungkin lemah ya. Petrus itu dia kembali kepada profesi, yaitu menjadi seorang nelayan. Dia ajak teman-temannya. Di ayat yang ketiga, Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepada, ayo kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka juga nggak dapat apa-apa, saudara. Nothing, percuma, kerja capek di luar Yesus. Kalau tidak ada berkat dari Tuhan, boleh orang kerja dari pagi malam giat kerja keras, tapi ditutup kunci berkat. Semua datang dari Tuhan. Dan ternyata ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus tahu pada waktu muridnya dia gagal, tidak mendapat ikan. Tapi janji Tuhan di ayat ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menahan lagi. Kenapa? Banyaknya ikan. Begitu taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan berarti takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka berlaku rezeki berkat akan diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya setiap Bapak Ibu semua diberkati. Oleh itu mari kita mau andalkan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh serahkan percaya kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarnya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi artinya utamakan Tuhan. Biar hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita berbareng tidur. Kita mengucap syukur dan berdoa supaya besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat. Besok pagi kita beraktivitas, ada yang bekerja, ada yang usaha. Semua saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan karena kita ada di dalam janji Tuhan, dan kita mau ikut firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi, terlebih kita semua berharga di mata Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai. Haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara hidup kita. Haleluya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Haleluya. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, Tuhan Yesus yang pegang hidupku. Haleluya. Aku mau selalu berharap kepada Yesus. Tuhan Yesus berkati hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengiringi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat berbaring tidur, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena janji Tuhan, Tuhan yang pelihara hidup kita. Hari-hari kita tidak pernah sendiri, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia, taat, hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan bersama kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.